Jauh sebelum kota, jauh sebelum nama, tanah ini telah bernafas. Gunung berdiri, air mengalir, dan waktu mulai menulis ceritanya. Di utara tanah Pasundan, berdirilah sebuah gunung, Tangkuban Parahu. Gunung yang kelak bukan hanya menjadi saksi, tetapi bagian dari takdir. Pada suatu masa, gunung itu bergolak, lahar mengalir, api membelah bumi, dan manusia hanya bisa berserah. Ketika api mereda, yang tersisa hanyalah keheningan. Dan di tengah kehancuran, takdir menemukan jalannya. Seorang pertapa berjalan menembus abu dan batu. Namanya Empu Wisesa. Seorang yang memilih hidup sederhana, namun memahami kehendak alam. Di antara lahar yang mulai dingin, Empu Wisesa menemukan dua nyawa kecil, dua bayi yang selamat ketika segalanya musnah. Tanpa ragu, Empu Wisesa mengangkat mereka. Bukan karena ia diminta, tetapi karena nurani. Dengan dua kehidupan di pelukannya, ia meninggalkan gunung, menuruni takdir, menuju masa depan. Di sebuah tempat sunyi, Empu Wisesa membesarkan mereka. Tanpa istana, tanpa kemewahan, hanya alam dan kebijaksanaan. Yang satu dinamai Wira, yang lain Jaka. Dua anak, satu rumah, namun jalan yang berbeda. Mereka tumbuh di bawah langit yang sama. Air yang sama, tanah yang sama. Wira lebih sering diam. Ia mendengar sebelum berbicara, melihat sebelum bertindak. Jaka berbeda. Ia bergerak, ia mendorong, ia menguji batas. Empu Wisesa melihat mereka berdua dan tahu alam sedang menyiapkan sesuatu. Tahun demi tahun berlalu, musim datang dan pergi, dan anak-anak menjadi remaja. Wira tumbuh menjadi pribadi yang sabar. Bagi Wira, kekuatan lahir dari pemahaman. Jaka tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Baginya, kekuatan adalah jawaban. Mereka hidup berdampingan, namun memandang dunia dengan cara yang berbeda. Di tengah kehidupan mereka, tumbuh pula seorang gadis. Namanya Sekar, lembut, bijak, dan dicintai banyak orang. Wira dan Jaka
sama-sama menyimpan rasa. Namun, cinta tak pernah sederhana. Empu Wisesa menyadari konflik tak bisa dihindari. Maka ia memilih jalan kebijaksanaan. Empu Wisesa mengumumkan sayembara. Siapa yang mampu memadamkan lahar dan menenangkan tanah ini, dialah yang pantas. Jaka memilih kekuatan. Ia melawan alam dengan tenaga dan amarah. Namun alam tak bisa dipaksa. Dan kekuatan tak selalu menang. Wira tidak terburu-buru. Ia melihat aliran air. Ia mendengar bisikan tanah. Wira menyadari satu hal. Air tidak harus dilawan. Air harus diarahkan. Dengan kesabaran, Wira membendung aliran sungai Citarum. Perlahan, air surut, tanah muncul. Lahar mendingin. Tanah yang dulu mati, kini subur. Jaka menyadari kekalahannya. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak mendengar alam. Perlahan, manusia mulai datang. Mereka menemukan air, tanah yang subur, dan harapan baru. Disinilah kehidupan berakar. Tahun-tahun berlalu. Dan legenda pun berubah menjadi sejarah. Hari ini, lembah itu dikenal sebagai Bandung. Wira dan Sekar berjalan bersama. Bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai penjaga. Empu Wisesa menghilang, meninggalkan warisan, bukan kata-kata. Sebuah kota yang tumbuh dari kebijaksanaan masa lalu. Legenda tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup selama masih diceritakan. Gunung, air, dan tanah masih menjaga kisahnya. Bandung tidak lahir dari kekuatan semata. Ia lahir dari kebijaksanaan.